Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus, mau hidup harus berani untung, juga siap rugi. Mau hidup siap untuk untung, juga siap untuk rugi. Kenapa? Ya, orang seringkali melihat di dalam peristiwa hidupnya yang bisa menjadi memori yang bagus itu biasanya masih berada pada batas mengingat hal-hal yang menyengsarakan. Mengingat hal-hal yang menyedihkan, mengingat hal yang menghancurkan, mengingat pada masa-masa yang kelam. Tidak tahu itu masuk dalam memori bawah sadar manusia dan itu awet. Sehingga setiap kali kita itu mengingat kembali membuka memori itu, seringkali hal-hal yang tidak menyenangkan itu terus muncul ke permukaan. Hal-hal yang menyakitkan itu muncul ke permukaan. Dampaknya apa? Orang bisa trauma karena itu. Sehingga banyak orang yang mengalami gangguan kejiwaan di masa kini, tapi akibat dari masa lalu. Dan hampir semua orang punya kecenderungan gangguan secara psikis. Hampir semua orang. Karena kita tidak akan pernah bisa meninggalkan dari masa lalu yang kelam itu. Kita sering hanya mengingat hal-hal buruk, tetapi kita lupa bahwa sesungguhnya Allah juga menganugerahkan hal-hal baik. Secara konsep berpikir, panjenengan tidak akan pingin hidup itu merugi, sehingga cita-cita dan harapannya adalah selalu untung. Tetapi pada kenyataannya kadang-kadang kita pun harus buntung juga. Dan itu tidak bisa dihindari karena memang adalah realita dari kehidupan yang saya alami. Saya panjenengan semua alami. Seperti saat ini kita mengalami masa kekosongan lah, saya boleh katakan begitu, karena aktivitas kita hanya secara online. Pernah kita membayangkan bahwa di awal tahun 2020 bakal terjadi peristiwa menggemparkan kayak begini? Enggak lah. Yang dari ibadah akhir tahun di sini, harapannya apa? Akhir tahun 2019 yang lalu. Di tempat ini, harapannya apa? 2020 tahun berkat, 2020 dipenuhi dengan kasih sayang Allah, 2020 dipenuhi dengan hal-hal yang spektakuler, 2020 semua punya harapan-harapan yang indah. Semua punya harapan-harapan yang menyenangkan, semua punya harapan-harapan yang membanggakan. Tapi ingat, ternyata rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanku bukanlah jalan. Dan ini menjadi titik tolak dalam perjalanan kehidupan kita, sehingga kita diajak untuk melihat kembali bahwa hidup itu ya seperti ini. Harapan untung jadi rugi, harapan rugi tapi juga justru untung. Karena di tengah pandemi seperti ini ada yang merasa hidupnya benar-benar merugi, tetapi ada juga yang hidupnya betul-betul merasa beruntung. Untung ada pandemi. Orang pasti bisa berbicara kayak begitu. Kenapa? Karena memang ada kisah dalam kehidupannya yang membuat dia bisa merasakan Tuhan penuh kasih dalam hidup saya. Bahkan di tengah pandemi ini aku merasakan bahwa pertolongannya begitu ajaib. Itulah Tuhan.
Hanya memang di tengah situasi pandemi ini yang lebih banyak muncul adalah bukan hal yang baik, tapi justru hal-hal yang tidak menyenangkan. Sehingga itu terus yang membuat memori kita selalu diisi dengan hal-hal yang merugi. Bapak Ibu, Rasul Paulus itu loh ngejak kita melalui perikop ini. Kalau saya boleh mengatakan, ayo wis lomba. Apa yang dilombakan? Soro-soroan wis. Ono tah? Rasul Paulus kejak lomba apa? Soro-soroan loh, coba. Pertanyaan awal yang ditujukan kepada orang-orang di Korintus menarik. Apakah mereka pelayan Kristus? Karena Rasul Paulus merasakan ribetnya ngomong jemaat Korintus. Jemaat yang berada di suatu kota pelabuhan dan tentu dinamikanya begitu sangat kencang, dan ketika dia berada pada situasi itu banyak orang yang melawan dia. Tetapi akhirnya Rasul Paulus tidak dengan perasaan tenang, tetapi mungkin saja dia menyatakan ini dengan perasaan jengkel. Kenapa? Karena banyak orang yang terlalu menuntut ini, berharap itu, bahkan mungkin bisa jadi merendahkan Rasul Paulus. Akhirnya Rasul Paulus dengan bloko suto istilahnya cara Jawa nih, blak kutang begitu istilahnya. Dia menyampaikan, dia mengatakan, hei, apakah mereka pelayan Kristus? Itu bukan pertanyaan dengan jawaban ya atau tidak, bukan. Itu pertanyaan yang bernada tanda tanya, bahkan tanda seru. Apa mereka pelayan Kristus? Aku loh wis ngalami soro nderek Gusti. Aku loh kapalku karamping bolak-balik. Aku loh dianiaya ping bolak-balik. Aku loh mengalami kerugian karena melayani Kristus ping bolak-balik. Aku loh gitu. Dia kan ingin menceritakan itu, dan kisahnya itu dijadikan sebuah bahan yang menjadikan kita bisa belajar bahwa Paulus mengajak, nek awake dhewe nderek Gusti rumongsone wis luwih soro timbangane liyane, kita diajak untuk melihat ke sini. Siapa Paulus? Pelayan Kristus. Siapa Paulus? Orang yang sudah dipilih oleh Kristus. Siapa Paulus? Dia sudah berjalan-jalan ke sana kemari dengan segala macam dinamika kehidupan yang dialaminya. Siapa Paulus? Perawat jemaat-jemaat. Ora mung ning Korintus, tapi di beberapa tempat yang lain sesuai dengan suratnya ini, dan dia terus menggembalakan jemaat-jemaat itu dengan kondisi yang seperti yang diceritakan oleh Rasul Paulus ini. Bapak Ibu yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau melalui apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus ngejak kita berlomba dalam hal kesengsaraan, di dalam melayani Kristus, di dalam mengikut Tuhan, apa tujuannya? Nyuwun sewu. Rasul Paulus bukan hendak unjuk gigi. Rasul Paulus bukan hendak unjuk kebolehan. Rasul Paulus justru berbangga dengan kelemahannya. Rasul Paulus justru bersyukur dengan situasi dia yang seperti ini. Sehingga dia punya kesaksian, justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus ini bukan dalam rangka untuk menunjukkan bahwa dia wis mengalami ini dan itu, tetapi mengajarkan kepada kita, dan ini menjadi sebuah pembelajaran. Ayo toh, yes ngene iki lho lek derek Gusti. Lho lak ngono soro tok Pak, Enggak sorotok. Sebenarnya kita itu masih sering bahagia daripada soronya. Tapi ya itu tadi, berkali-kali saya
sering matur di dalam sebuah peribadahan, seringkali nila setitik merusak susu sebelanga. Panas setahun dihapus oleh hujan sehari. Sehingga kita kehilangan kesempatan untuk melihat hal baik. Keberuntungan. Tuhan anugerahkan hal yang imbang Bapak Ibu. Tetapi Paulus mengajarkan kepada kita, dia selalu menjalankan tugas tanggung jawabnya sebagai pelayan Kristus dengan penuh syukur. Pertama, tidak henti-hentinya surat-suratnya itu selalu bersyukur. Tidak henti-hentinya dia mengajarkan kepada kita. Yang kedua, di balik pernyataannya yang begitu sangat keras dalam pengalaman hidup yang dirasakannya, dia mengajarkan kepada kita untuk selalu belajar berpikir positif. Sehingga energi yang masuk di dalam pikiran kita adalah energi yang positif, yang menolong kita untuk olah batin, yang menolong kita untuk olah pikiran, bahwa sesungguhnya kalau kita selalu berpikir positif dan kita selalu percaya bahwa Tuhan tidak akan pernah berhenti dalam menunjukkan penyertaan atas kehidupan saya dan panjenengan, maka tidak mungkin tidak dan pasti kita akan menemukan yang namanya berkat. Ingat lagu ini. Kasih Allah tak berkesudahan, setiap pagi rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur. Itu energi itu mari kita suntikkan di tengah-tengah masa pandemi ini. Energi ucapan syukur, energi berpikir positif, energi pengharapan yang juga positif, dan energi-energi lain yang positif yang mengajak kita untuk ayo. Apa yang bisa kita jalani untuk hari ini? Ayo. Apa yang bisa kita lakukan untuk hari ini? Ayo. Apa yang bisa kita katakan untuk hari ini? Mungkin tidak sama dengan yang lalu-lalu. Ya. Iya. Tidak sama. Tetapi kasih Allah yang tak berkesudahan itu akan selalu menunjukkan kepada kita hal-hal yang indah dan spektakuler, bahwa di tengah situasi sesulit apapun Tuhan bisa menghadirkan keuntungan buat kita. Tetapi di tengah kemudahan yang seperti apapun, Tuhan bisa izinkan kita mengalami kerugian. Sehingga mau hidup itu untung, mau hidup itu rugi. Itu adalah hidup. Tetapi Tuhan, sekali lagi, kasih-Nya tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir. Seumur hidupku. Amin.